Halo, 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 halo semuanya. Ketemu lagi sama gue di Saputra Kori Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Nah, di video kali ini gue bakal lanjut ke horror story part 4. Tapi untuk horror story kali ini gue minta maaf banget karena nggak gue upload di malam Jumat. Karena pada saat itu ada sedikit permasalahan yang membuat gue nggak bisa bikin video dan upload video di malam Jumat. Ya pokoknya ada masalah lah, laptop gini, kamera gitu, sibuk ini itu gitu yang bikin gue nggak bisa bikin video pas malam Jumat. Tapi tenang, karena di video kali ini gue bakal bahas horror story yang part 4, cuma nggak di malam Jumat. Oke? Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke horror story part 4. Eits, tapi kalian jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis. Gue nggak bakal minta uang kas sama kalian semua kalau misalnya kalian mau nge-subscribe YouTube gue. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang juga dan aktifin lonceng notifikasinya sekarang juga, supaya kalian gak ketinggalan setiap gue upload konten baru. Cerita yang pertama ini dari @demi_mr13. Jadi waktu itu saudara saya sedang tertidur lelap. Udah langsung masuk ke tertidur lelap aja. Lu lagi ngapain nih? Kagak dijelasin lagi. Jadi waktu itu saudara saya sedang tertidur lelap. Sebut saja namanya Denny. Denny dan keluarganya sedang berada di rumah saya. Jarak antara rumah saya dengan saudara saya itu sangat dekat. Saat Denny sedang tidur, kita sekeluarga lagi kumpul untuk makan-makan sambil nonton sepak bola. Bisa-bisanya satu keluarga suka nonton sepak bola. Lah gue nonton sepak bola malah pusing pala gue ngeliatin bolanya. Kejadian ini terjadi tepat pada malam Jumat, yaitu tanggal 15 September 2012 pada tengah malam. Usai kita kumpul-kumpul, kita langsung tidur. Di awal saat tidur itu tidak ada yang aneh, tapi setelah beberapa jam, kejanggalan pun mulai terjadi. Saat itu saudara saya yang tidurnya sudah sangat lelap, tiba-tiba diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Dia dibungkus selimut, udah kayak martabak aja, dan dipukuli oleh penunggu sumur belakang rumah saya. Wow, sampai wajahnya babak belur. Ais, nih setan kenapa nih? Kagak ada angin, kagak ada hujan, malah main tinju aja. Sarap loh. Lalu dia berteriak kencang yang akhirnya membuat kami terbangun dan langsung menghampirinya. Saat kami tiba, seketika saja makhluk halus itu sudah pergi. Ah, cemen lu. Tangan kosong lo berani. Sesudah kejadian itu, saudara saya lagi-lagi diganggu oleh makhluk halus. Namun makhluk kali ini berbeda dengan yang tadi. Saudara yang satunya ini diganggu oleh 3 makhluk halus, yaitu Po, Kun, dan Wowo. Inisialnya sangat kreatif ya bun. Udah kayak lagi ngasih nama anak kucing aja. Po, Kun, Wowo. Saudara saya itu diganggu oleh mereka dan dibawa pergi ke kuburan. Gila, nih setan kurang kerjaan tapi kurangan teman nih. Setelah kejadian itu, akhirnya saudara saya dibawa ke ustadz untuk diruqyah. Setelah diruqyah, hal-hal seperti itu pun tidak terjadi lagi. Wow. Nah, cerita yang kedua ini lagi-lagi dari @linggabagas_29. Makasih banyak ya kak untuk ceritanya. Ini cerita temen gue, namanya Dava. Jadi waktu itu tepat tanggal 4 Agustus 2018, di rumah si Dava ini lagi ada acara bakar-bakaran. Mohon maaf, lagi bakar-bakaran apa nih? Kalau bakar-bakaran kegoblokan, gue mau nyumbang ya. Kegoblokan gue udah overdosis nih. Hari itu adalah pesta perayaan untuk budenya yang baru saja lahiran. Tepatnya 2 minggu setelah kelahiran budenya. Nah, karena rumah budenya ini di Semarang dan dia ngekos di Jakarta, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Semarang. Dia sampai di Semarang itu sekitar pukul 4 sore. Lalu keesokan harinya acara perayaan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa meter ke belakang dari rumah budenya ada sebuah lahan tanah kosong. Tanah itu dikisahkan selalu tumbuh pohon, padahal tidak pernah ada satu warga pun yang menanam pohon di lahan tanah kosong itu. Wow, siapa dong nanam tuh? Masa ada orang? Usut punya usut, tanah itu dimiliki oleh seorang kakek yang tinggal di Magelang. Namun ternyata kakek ini sudah meninggal pada akhir tahun 2019 lalu, dan faktanya kakek pemilik tanah kosong ini meninggal 3 jam setelah dia mengecek tanah kosong itu. Wow. Banyak yang mengatakan bahwa kakek ini meninggal karena memang dia memiliki riwayat penyakit gagal ginjal. Tapi tak sedikit juga yang mengatakan bahwa kakek ini meninggal karena dia terkena serangan jantung. Tapi entah kenapa sampai saat ini belum ada yang mengetahui pasti penyebab kematian dari kakek pemilik lahan ini. Singkat cerita, Dava dan teman-temannya iseng-iseng main ke tanah kosong itu pada pukul 1 malam. For your info, acara perayaan itu dimulai dari saat setelah maghrib sampai dengan subuh. Wow, lumayan lama juga ya. Sampai di sana mereka merasa ada yang aneh. Padahal jumlah mereka hanya berenam. Namun keadaan di sana seperti banyak orang yang sedang berbicara.
Lagi digibahin setan tuh loh. Dan waktu temannya Dava mendekati salah satu pohon besar yang ada di sana, dia merasa seperti pohon itu yang sedang berbicara. Nih. Nih cerita lama-lama kayak dongeng nih. Dan tiba-tiba di situ mereka melihat dan tiba-tiba di situ mereka semua melihat penampakan pocong. Pocong itu seperti sedang memegang selang dan menaruh bibit tumbuhan. Astaga, pocong mulai rajin melakukan penghijauan ya bun. Kita jadi manusia nggak boleh kalah bun. Masa pocong aja rajin reboisasi, kita kagak, kita tidak boleh kalah. Ya, tadinya mereka pikir itu hanya halusinasi mereka saja karena sudah jam 1 pagi. Tapi ternyata saat suami budenya menghampiri mereka, suami budenya juga melihat pocong itu. Dan sejak kejadian itu, budenya si Dava ini dan suaminya serta keluarganya memutuskan untuk pindah ke Jogja. Cerita yang ketiga ini dari @Garciano Christian. Jadi gini kak, dulu waktu aku kelas 5 SD, aku dengar bahwa om aku meninggal. Tapi banyak yang bilang bahwa meninggalnya bukan karena penyakit, melainkan karena ada yang guna-guna. Nah, aku ini anak indigo, jadi aku bisa lihat setan atau makhluk-makhluk tak kasat mata. Pas aku datang ke rumah duka, aku udah rasa kagak enak tuh. Pas aku sampai, tepatnya pada saat aku baru saja turun dari motorku, aku sudah mencium bau amis darah dan aku gak kuat sama baunya. Terus aku tanya ke ayahku, ayah gak cium bau apa-apa? Ayahku menjawab, enggak kok. Lalu ayahku pun bilang, udah lebih baik kamu duduk di dekat pohon itu saja. Asik, bapak lu ngomong baku banget. Udah kayak guru bahasa Indonesia aja. Singkat cerita, pas aku mau ke pohon itu, aku ngerasa kaget banget karena aku ngeliat di pohon itu ada mantan aku lagi manjat. Aku ngeliat Kunti. Wah. Tapi waktu itu aku masih biasa-biasa aja ngeliatnya. Gue kadang heran aja gitu loh sama anak-anak indigo. Kok bisa ngerasa biasa-biasa aja pas ngeliat yang begitu-begituan? Kok bisa gitu loh? Kalau gue ngeliat yang kayak begitu, aduh, auto demam berdarah mata gue. Melihat bayangan lewat di samping mata aja udah ketakutan gue. Akan tetapi, waktu aku mau ibadah, tepatnya pas aku lagi berdoa, tiba-tiba ada bola api. Tapi, yang bisa melihat bola api itu cuma aku dan kakak sepupuku. Kebanyakan dosa kali lu, makanya bisa lihat begituan. Lalu, aku pun masuk ke dalam. Mohon maaf, masuk ke dalam mana nih? Oke, setelah gue baca, gue nggak tahu masuk ke dalam mana. Ya, pokoknya ke dalam deh. Terserah, lu mau mikir ke dalam mana, pokoknya sesuai imajinasi kalian aja ya. Ke dalam, pokoknya ke dalam, oke? Lalu aku masuk ke dalam untuk melihat keluargaku. Tapi tiba-tiba aku nggak bisa masuk. Kenapa? Kagak bawa tiket lo? Nah, terus ayah aku langsung ngajak aku pulang. Dan pada saat itu aku langsung merasa sakit. Badanku berat banget dan kepalaku pusing. Pusing? Minum autan, rasa lavender. Pusing hilang, nyawa melayang. Lalu mamaku bilang, udah ada yang nempel di badan kamu. Terus mamaku langsung berdoa. Dan saat berdoa itu aku ngerasa seperti ada orang yang mencekik leherku. Dan pada saat mamaku selesai berdoa, aku pun langsung tertidur. Singkat cerita, pas jam 3 subuh, aku bangun tapi nggak bisa. Itu tandanya jiwa mager lu udah mendarah Arafah tuh. Udah bukan mendarah daging lagi, mendarah Arafah nih sekarang. Bentar lagi mendarah kayak anu nih. Bahkan aku juga udah gerakin mulut aku, tapi tetap nggak bisa. Nah, akhirnya aku coba untuk membuka mata, dan aku lihat ada Kunti yang di pohon tadi. Dia lagi ngetendes aku. Ngetendes tuh mungkin kayak ngenimpa kali ya. Ngenimpa tubuh dia mungkin ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau gue ngartiinnya sih ngetendes itu menimpa. Kalau menurut kalian ngetendes itu apa sih artinya? Komen di bawah ya. Nah, pas paginya aku pun bangun, tapi entah kenapa pas bangun itu aku tiba-tiba nangis. Kenceng banget. Padahal nggak terjadi apa-apa. Dan sejak saat itu, ayah dan ibu aku melarang aku untuk pergi ke rumah pamanku yang mati karena diguna-guna itu. Namun sejak omku itu sudah dikubur, udah nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh seperti ini terjadi pada diriku. Wow. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu horror story part 4-nya. Buat kalian semua yang punya ide konten, kritik, saran, pendapat, dan juga cerita horor, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue di @saputrakori_. Dan juga kalian jangan sampai lupa buat follow semua akun sosial media gue. Namanya juga masih sama @saputrakori_, dengan foto profil yang masih sama, yaitu ini. Follow sekarang, link di deskripsi.
Dan kalian juga jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap gue upload video baru. Ingat, subscribe juga gratis. Gue gak bakal minta uang kas setiap kalian mau nge-subscribe YouTube gue. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like-nya, share dan komen di video ini, oke? Yaudah deh guys, karena gue ini bikin videonya udah malam-malam banget. Gue takut berlama-lama cerita horor. Takut gue sebenarnya, cuma sok berani aja. Soalnya gue sendiri di sini di kamar, sok-sok pakai lampu warna merah lagi. Ya pokoknya begitu deh. Tanpa berpanjang lebar, gue tutup ya guys. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.